SP Bupati untuk sama-sama camat 7 kecamatan diharapkan hadir di rumah dinas Bupati. Himbanya saya juga karena ada pelaksanaan Maulid yang diselenggarakan oleh suku Jaton, yang masih pamitan dulu bahwa kami masih ketinamutan. Jadi buru-buru pulang dan menghadiri hajatan untuk acara Maulid yang diselenggarakan oleh Jaton Dana. Sampai malam ini kami belum istirahat, ya, karena memang kami tidak menyangka bahwa jadi camat ini capek seperti ini, ya. Namanya karena memang tidak ada anggaran di kecamatan itu, supaya Bapak Ibu tahu bersama bahwa ini sudah termasuk operasi elektroniknya hampir 300 Pak Ustaz, ya, 300 ini hanya 300 dan itu. Dan demikianlah sambutan dari Bapak Camat Mananggung yang sudah setahun bersama kita. Memang Pak Camat ini memang orang yang punya terobosan-terobosan baru. Bahkan beliau kemarin menyampaikan di ceramah wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan umat dalam menjadi wali nangro. Jamaah Masjid Istiqlal yang saya muliakan, lebih khusus panitia bagian belakang yang sudah menyiapkan, ada lemper, ada tutul, hilang mengatur tutul mati itu tutul mati yang kalau cara tadi belum mati, jadi pada tahu mana nanti. Kalau nabi-nabi yang lain itu sebatas alaihi salam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, bahkan bapaknya manusia Nabi Adam alaihissalam. Kajian Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Mananggung, Jakarta. Beliau mengatakan bahwa kalau Nabi Adam disebut dengan Abul Bashar, sementara Rasulullah Muhammad adalah Sayyidul Bashar. Bahkan beliau mengatakan Rasulullah adalah Abur Ruh, bapaknya dari semua ruh. Dalam sabda Nabi, ana min nurillah, aku bersumber dari cahaya Allah. Dalam hadis yang lain, ana awalul anbiya'i khalqah, aku adalah awal ciptaan bagi para nabi. Dari aspek ruhiyah di Rasulullah Muhammad di Pak Tamohulah jati Adam. Hadirin yang saya muliakan, ketika Abdullah ayah beliau berdagang ke negeri Syam, maka ada seorang janda cantik, kaya raya, anak raja. Begitu melihat Abdullah memajang, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ada dua nama Rasulullah, nama rahasia beliau. Kalau nama Muhammad itu global. Kalau nama Ahmad itu viral di kalangan umat Nabi Isa. Tapi ada dua nama rahasia Rasulullah. Siapa yang menyebut dua nama rahasianya itu, maka roh beliau akan hadir di tengah-tengah majelis kita, menatap siapapun yang hadir, dan dia siap memberikan syafaat di hari akhirat nanti. Subhanallah, agak merinding. Dua nama rahasia beliau adalah, yang pertama adalah Toha,
bukan Taha. Kalau Taha marga Pak Wali Kota Gorontalo, Pak Martin Taha, tapi ini Toha. Yang kedua, Allah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Suatu ketika Rasulullah menangis. Sahabat tanya, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Nabi menjawab, aku rindu sama kekasihku. Khalifah Umar bertanya kembali, ya Rasul, apakah kami sahabat yang hadir di hadapanmu ini bukan kekasihmu? Nabi menjawab, tidak. Kalau kalian adalah sahabatku, tapi aku rindu sama kekasihku. Khalifah Umar tanya kembali, ya Rasulullah, tolong bocorkan kepada kami siapa kekasihmu itu. Apa jawaban Nabi? Kekasihku itu adalah umat yang hidup di akhir zaman, tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah bersentuhan dengan tanganku, tetapi mereka ingat, rindu, bahkan bersolawat kepadaku. Aku rindu sama mereka. Subhanallah, kita dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang pimpinan umat yang senantiasa mengedepankan dan memperjuangkan nasib umat beliau, bahkan selalu menutupi aib umatnya. Suatu ketika Nabi pimpin sholat maghrib, Allahu Akbar, tiba-tiba Nabi mencium bau yang tidak segar. Walau taruh itu di balak, ada yang buang angin. Bagaimana cara Nabi menutupi aib orang itu? Mari kita lihat. Nabi langsung melepas kedua tangannya sambil menoleh ke belakang. Beliau mengatakan begini, saudara-saudara jamaah yang saya muliakan, saya mohon kalau ada yang tadi sempat makan daging unta, kalau boleh keluar masjid dulu ambil air wudu. Maka orang yang merasa makan daging unta, dia keluar ambil air wudu. Termasuk orang yang buang angin, yang DP bau mirip-mirip bau daging unta, dia juga keluar. Sama-sama rahmatal hutabiyah dengan orang yang makan daging unta. Masuk ke dalam, sholat maghrib dilanjutkan, sehingga apa? Tidak satu orang pun yang tahu siapa yang buang angin di belakang itu. La yasturu abdun abdan fi dunya illa satarallah yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang menutupi aib saudaranya di dunia kecuali Allah akan tutup aibnya di hari akhirat nanti. Kita orang tidak aja kepo, nggak tahu ini, nggak tahu itu, nggak tahu. Anak kirim kabar ya, viral. Kirim WA grup, WA alumni. Ati Allah aib orang. Ahli maksiat ketika dia bertaubat dan Allah terima taubatnya,
kita yang normal ini kalah Pak, kalah. Hukum rajam pertama kali dilakukan oleh Nabi kepada seorang perempuan yang ahli zina. Datang dia, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa no? Anu ya Rasul, anu apa? Ada kesalahan teknis. Maksud lihasan? Saya lagi hamil ya Rasul, tapi saya tidak punya suami. Saya datang di hadapanmu ya Rasulullah, mohon tegakkan hukum Allah bagi saya. Saya ingin bertaubat, saya ingin membersihkan diri. Ti camat suara, ti kades jamali, te gubernur, malu te camat, malu te imam, malu te ustad. Gelar ti lebih tinggi daripada te. Malu ti ustad, malu ti imamu, malu ti camat, malu ti gubernur, malu ti kepala KUA. Nah ini Pak Arifin ladikku ya. Ibu bapak saya mulaikan. Oke, next. Nabi datang mengangkat ludahnya untuk dimasukkan ke dalam botol, dijadikan sebagai wangian. Bahkan Ummu Ma'bad sempat menampung keringat Nabi waktu beliau singgah di pondok Ummu Ma'bad. Beliau tampung itu keringat Nabi karena harum sekali. Saya tidak pernah lihat ada artis bintang film ketika dia buang ludah maka orang rebutan mengangkat ludah. Tidak ada. Apalagi puasa. Jebolo pohua budahan mati toto aja bu. Nabi setiap hari Nabi kasih makan sama Yahudi itu menjelang kematian Nabi itu. Sampai Nabi wafat, Abu Bakar datang menghadap kepada Sayyidatul Fatimah, nah apa amalan Nabi menjelang hari wafatnya? Kata Sayyidatul Fatimah, amalan Nabi itu memberi makan sama Yahudi buta peminta-minta di sudut kota Madinah. Maka Abu Bakar langsung datang memberi makan sama Yahudi itu tanpa dikunyah-kunyah karena beliau sadar tidak sama dengan ludah Nabi. Beliau langsung kasih pengit itu. Yahudi mengatakan, aku butuh jasa mota orang tempel. Muhammad Guliyun, Muhammad Majnun. Dia provokasi lagi Abu Bakar. Muhammad itu gila, Muhammad itu bodoh. Abu Bakar langsung tak apa di yang kasih makan makanan yang halus kepada kamu kemarin itu ente hina-hina setiap ada yang memberikan sesuatu pak ente. Menangislah Yahudi itu. Dia berkata, wahai Abu Bakar, begitu halusnya karakter akhlak Rasulullah, maka saksikan saat ini juga saya memeluk agama beliau. Saya mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam gara-gara tarikan energi hidayah karakter akhlak Rasulullah yang begitu indah dan langsung mengarahkan kemarahan mereka kepada Osama bin Laden dan dianggap bahwa mereka harus bertanggung jawab atas runtuhnya menara WTC itu, menara kembar itu. Dan ini merugikan umat Islam. Umat Islam oleh Amerika dianggap agama benar-benar agama teroris. Apa yang mereka temukan
ternyata tidak, mereka menemukan bahwa Islam adalah agama teroris, tetapi yang mereka temukan adalah Islam adalah agama yang damai. Akibatnya apa? Dari 2001 sampai 2010 angka umat Islam di Amerika Serikat naik signifikan. 1 juta muslim sekarang menjadi 2,6 juta muslim di Amerika Serikat. Dan Amerika mengadakan maulid. Ini dilaksanakan secara internasional Pak Camat. Moskow adakan maulid. Taiwan adakan maulid. Jepang umat Islam di sana mengadakan maulid. Indonesia apalagi mayoritas kita mengadakan maulid. Ustadz, apa yang berbeda maulid, maulud, milad? Saya kebetulan belajar ilmu alat di pondok pesantren. Harus pakai alat-alat bukti. Kalau maulud itu isim maf'ul dari kata walada. Fi'lul madhi itu waw lam dal walada. Isim maf'ul itu maulud artinya bayinya yang dilahirkan. Isim maf'ul itu. Kalau maulid itu isim masdar, kelahiran. Ustadz, kalau milad sama isim masdar itu, cuma oleh umat Kristiani istilah itu sudah diadopsi lebih awal. Mereka lengketkan pada penanggalan Masehi, sehingga kita dengar ketika ada yang menyampaikan seribu Islam tidak terjadi pada tasyabuh, mengikuti tradisi agama lain, maka dia menarik diri menjadi maulid. Maulid artinya waktu kelahiran Nabi, bukan hari kelahiran Nabi, tapi waktu. Ustadz, kenapa disebut lahir di tahun gajah? Karena kelahiran beliau bertepatan dengan penyerangan oleh pasukan Abraha, lalu Allah mengirim burung, wa arsala alaihim toiron ababil. Maka maulud tidak ada hukumnya. Saya lahir Rabu 1/2 1 Februari tahun 1975. Apa DP hukum saya lahir hari Rabu? Tidak ada, saya lahir Rabu. Tahun berapa saya lahir? 1975. Apa DP hukum saya lahir 1975? Tidak ada, saya lahir 1975. Nabi juga begitu. Tidak ada hukumnya. Orang adu argumen, oh ini bid'ah, ini haram. Ini representasi dan kecintaan kita kepada Nabi. Ada ilustrasi yang paling sederhana. Saya pinjam Hasim Musadi. Beliau mengatakan begini, bedanya intelektual dengan ulama. Kalau intelektual itu menyampaikan sesuatu yang sederhana dengan cara yang sulit. Ada teori, ada masalah teori, ada masalah, rumusan masalah. Kalau ulama menyampaikan sesuatu yang sulit dengan cara yang mudah. Itu bedanya itu. Ilustrasi yang paling gampang. Yang terjadi adalah Pak Kadis, ada apa ya suara merah begini? Pak Kadis, hari ini ulang tahun nih Pak Kadis. Amiatnya sokongko-kongko kumpul uang mengadakan makanan Pak, representasi dari rasa terima kasih dan syukur kami bahwa hari ini ulang jadi. Nabi tidak menyuruh. Kenapa? Ini tidak terkait SOP kenabian. Karena Rasulullah SAW syadidul ahya, pemalu dan sangat tawadu. Nabi ngomong atau dicamat tolong kamu lihat jadi pada pengota mata di timur ya.
Mangono ulang tahun lah. Pernah dulu mau yang enak-enak di kantor kita tong. Yang terjadi adalah Pak Camat terkejut ketika kepala desa, sekretaris menggalau dari rumah dinas. Pak Camat uti mapen lalang olah ayam kampung ini Pak Camat ulang tahun di Pak Camat hari ini waktu maku kisi. Beliau akan terkejut. Maka substansi maulid itu adalah kita memberi kejutan untuk Rasulullah sebagai wujud cinta dan kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh mengatakan bid'ah, jangan kita terjebak pada bingkai dan melupakan substansi. Nasional, tradisional, internasional itu bingkai, namun substansinya adalah melahirkan kesadaran batin untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ustaz Jamil, ini dulu saya punya guru nahwu. Kalau kata yusalluna itu fi'lul mudhari, sebuah aktivitas yang sementara berlangsung, bukan fi'lul madhi, bukan yang sudah terjadi, tapi sesuatu yang sementara berlangsung. Allah dan Rasul, Allah dan malaikat sama-sama sholawat kepada Nabi. Ketika menuju Sidratul Muntaha, Nabi pun menerima aplaus, salam dan sholawat dari setiap malaikat yang dilewati. Sama dengan kaset deh. Assalatu wassalamu alaihi, namanya sholawat tarhim atau sholawat adzan. Ada namanya sholawat kiram, tapi sholawat kiram dia agak sulit karena butuh variasi yang ribet dan itu cuma cocok bagi para qori-qori'ah. Ya ayyuhal apalagi teh Aidul Mubarak, Sidik Mulyana, Hasibuan, dan ada satu teh Fikri dari Lombok. Kencang saya kalau putar sholatul kiram, kori nasional internasional, dengarkan gagah sekali mau dengar. Al kiram ribet sekali, mesti napas panjang. Dan yang mempopulerkan itu adalah Haji Muammar Z.A. sama almarhum Humaydi sudah meninggal Humaydi. Nadat speaker Rasulul Kiram untuk para qori-qori'ah. Tapi kalau sholawat di Arab itu yang berjanji ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah 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 ya Nabi salam. Bae rasanya mau ngalah kabuli. Wah kuat bugis kepala kambing. Uluh lontal mau jadi paa. Salatullah salamullah. Mau ngalah diapo?
Jadi tidak usah diperdebatkan mau ini bid'ah, tapi dalam pemahaman ulama aswaja bid'atun bid'atani. Bid'ah itu ada dua, ada bid'ah yang dolalah, bid'ah sesat. Yang kedua bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Kullu bid'atin dolalah, dalam penafsiran ilmu balaghah justru itu belajar ilmu alat dulu. Tidak semua kullu itu berarti semua, tapi bisa berarti sebagian, tidak berarti semua. Saya kasih contoh yang paling dekat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Itu ayat di Al-Baqarah, tidak semua mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Maka fungsi kullu tidak berarti semua, tapi bisa berarti sebagian. Atas dasar itulah maka bid'ah tidak semua sesat, ada juga bid'ah yang baik yang tidak bertentangan dengan pokok-pokok agama. Ketika Nabi, bahasa Kroasia ini, ketika Nabi menyampaikan kepada sahabatnya kullu Kroasia dia malah cara otomana gue metuluh tahu karena jauh variasi dia. Damai itu ada dua. Yang pertama adalah damai aktif dan itu adalah damai pasif. Belum cuma cocok cara di Metro TV. Bagaimana Pak Prof tentang tafsir ayat ini? Ketika Nabi menyampaikan bahwa maksudnya begini, ayat ini menunjukkan jangan bicara betul tahu. Tapi apa yang beliau sampaikan itu, isi semua itu Pak, gagah sekali itu. Cuma hanya viral di kalangan akademisi. Untuk rakyat kaum petani, petani orang aja pengali ultima metu kami Kroasia aja mobil. Dia lihat saya muliakan, makanya tidak boleh disalahkan. Dikili itu kan zikir mengingat apa? Mengingat Nabi dalam bingkai kearifan lokal, lahirlah dikili itu. Assalamualaikum, tapi DPA ditambah OEI. DP harakat bukan 2 tapi 8 kilo. Malah puhalinga polo taksi Mananggung kota di Pulau itu betul Mailo pulito pertalai itu lo tidak boleh pulito betul Assalamualaikum itu ali kalkuma ada sepetaman almarhum Bapak calon Dr. Lukman Katili MTHI. Saya tanya kaluku, boleh betul ibu-ibu tadi akan Iqbal itu assalamualaikum tapi DPA dia pakai sisi variasi, ada patapol memolok PP tua patama patama yang ada AB itu tio DP sin all itu sama-sama dah mau sabit lili kuat apa dia sabit. Assalamualaikum Ustaz tidak melanggar tajwid, tidak. Tajwid itu hanya berlaku untuk tilawah, tidak berlaku untuk dikit itu tajwid. Termasuk adzan Pak Camat 2 harakat kan hayal sholat, tapi bisa mau bikin 8 harakat, tidak salah. Hayal sholat itu azan tahu gua mau sadar datang tembang wende bete
Mama buka dulu. Boleh teh empang mana utang kamu itu. Ayah salah. Boleh kalau tak tanpa minuman mah begitu berdua tamaniu. Ilang olah jauh gabung ya maite. Harus pakai seni Pak, kita bukan malaikat ya, kita bukan malaikat, kita manusia suka yang indah-indah ya. Jadi apa gagamota King of Pop Dunia Whitney Houston mengatakan by art life will be nice, dengan seni maka hidup terasa menjadi indah. Indah will I love you, my darling you. Pakai seni. Kalau zikir, tadi saya suka zikir tadi, memang itu ciri khas MPTT. La ilaha illallah, jelas DP tasdid. Mati bo ringan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. On ilah kecuali macam tadi itu kagak. Kalau Jawa pendekatan itu Pak Camat, pengaruh intervensi gaya bahasa, maka DP irama mirip Jawa. Astaghfirullahalazim. Afdalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha